Assalamualaikum sahabat dongeng anak ceria TV 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini bersama dengan Bunda Ami kita akan mendengarkan dongeng. Kalian sudah siap? Sudah. Dongengnya tentang sebuah apel. Pernah makan apel? Kalau mau makan apel, kira-kira harus diapakan? Dikupas, dipotong, dicuci. Mau belajar tepuknya? Mau. Oke. Tepuk apel. Kupas-kupas apelnya. Cuci-cuci apelnya. Potong-potong apelnya. Makan-makan apelnya. Enak sekali. Pernah makan apel? Yang warna apa? Merah. Seperti punya Bunda. Ada yang warnanya merah. Nih, apel merah. Nah, di sini ceritanya tentang apel kejujuran. Kalian siap mendengarkan? Siap. Sahabat dongeng anak ceria TV 10 siap mendengarkan? Tapi sebelum membaca buku, kita baca doa bersama-sama. Kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan duduk Nio. Iya, terima kasih. Apel kejujuran. Di sebuah hutan ada banyak pohon apel. Di sana ada beberapa apel yang sedang bercakap-cakap. Aku itu toh kalau besok mau dipanen sama Pak Petani, aku mau dibikin jus. Pasti enak dimakan sama orang-orang dan menyehatkan. Kalau aku itu mau dibikin parfum yang aromanya apel. Mereka pasti semuanya harum. Tapi ada satu apel yang bilang seperti ini. Yang penting kalau aku itu berguna dan bermanfaat untuk semua orang. Oh, yang atas? Iya, yang atas juga begitu. Dia mau berguna untuk semua orang. Dan tiba-tiba ada angin yang begitu besar. Wush, wush, wush. Pohon-pohon apel di sana bergoyang dengan kencangnya. Tolong aku! Satu buah apel terlepas dari tangkainya. Tolong! Ya Allah! Tolong aku ya Allah! Dia hanyut teman-teman. Ada yang bisa menolong? Aku. Tidak ada. Dia berdoa, ya Allah, tolong aku. Aku hanyut. Aku tak bisa melakukan apapun. Kira-kira siapa yang akan menolong? Nggak ada. Tidak ada yang menolong. Dan dia salah terbawa arus sungai itu yang sangat kencang sekali. Sangat deras dibawa. Ya Allah, tolong selamatkan aku. Aku harus bagaimana? Dan dia tersangkut di akar pohon yang tumbuh di tepi sungai. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa berhenti di sini. Dan tak jauh dari situ ada seorang pemuda. Pemuda itu sedang mencuci mukanya. Alhamdulillah, segar sekali aku rasakan. Tapi, aduh, perutku lapar. Perutku lapar.
istighfar, kira-kira dia mau apa ya? Mau makan? Dia melihat sekeliling dunia. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Aku melihat apel merah di sana. Diambilnya apel itu. Diambil. Kemudian dia sebelum mau makan baca apa tadi? Bismillah. Apakah bisa dilakukan? Coba Nio. Kok dimakan? Wah. Baca dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh habis itu. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Apa yang dilakukan? Kenapa dia beristighfar? Kira-kira teman-teman tahu tidak? Tahu kan puasa. Puasa? Ya. Kenapa dia beristighfar? Saat dia makan. Karena nggak tahu. Karena nggak tahu apa? Karena nggak tahu orang. Apa? Mana itu Milik siapa ya? orang. Nah, apakah betul? Dia sudah memakan dan dia betul ini milik orang lain. Dia berjanji akan mencari orang itu. Ketemu sama orangnya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ada apa anak muda? Tuan, apakah benar apel ini milik Tuan? Oh ya, betul. Itu milik saya dari pohon apel ini. Maafkan aku Tuan. Tadi aku menemukan hanyut di sungai. Dan aku mengambilnya, lalu memakannya. Aku kesini untuk meminta izin kepada Tuan. Apakah Tuan akan mengizinkan apel ini supaya apel ini halal untukku? Kira-kira diizinkan tidak? Tapi ada syaratnya ternyata. Aku akan izinkan, tapi ada satu syarat. Ya Allah, apa syaratnya Tuan? Kamu harus bekerja di perkebunan apelku selama 3 tahun. Tidak digaji. Astaghfirullahalazim. Baiklah, aku akan bekerja di sini Tuan. Dia sepakat. Aku sepakat. Kita sepakat. Nah, saya akan berada di sini dan bekerja di sini dengan giat selama 3 tahun tanpa digaji, supaya Tuan ikhlas dan meridhoi apel ini. Baiklah, akan aku setujui. Pemuda itu bekerja dengan giat, menyapu, memanen apel, memupuk, dan menjualnya. Setelah 3 tahun kemudian, pemuda itu kembali menemui Tuan pemilik perkebunan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Alhamdulillah, sudah kulakukan dengan baik. Oh, baiklah. Dan apa keperluanmu ke sini? Hamba ke sini ingin menyatakan bahwa hamba sudah selesai melakukan tugas yang Tuan inginkan. Baiklah. Tapi masih ada satu lagi. Ya Allah, ada lagi Tuan? Iya. Syarat yang harus engkau penuhi, yaitu menikahi putriku. Aduh, bagaimana ini? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Dan putriku ini dalam keadaan buta. Hah? Buta? Iya, dalam keadaan tuli. Buta? Dalam keadaan bisu. Betul.
Kalau buta artinya apa teman-teman? Bisa lihat. Tidak bisa melihat. Kalau tuli Nggak bisa mendengar. tidak bisa mendengar. Kalau bisu tidak bisa berbicara. Dan satu lagi, dia lumpuh. Lumpuh itu tidak bisa Jalan. jalan. Dia menyetujui pernikahan tersebut. Tapi ternyata setelah itu beliau bertemu dengan perempuan itu. Dan yang terjadi, perempuan itu cantik, Masya Allah. Tidak seperti yang dikatakan oleh tuan pemilik apel. Dia bisa melihat, tapi bukan melihat hal-hal yang baik. Bisa mendengar, tapi mendengar hal-hal yang baik. Bisa berbicara, tapi hanya berbicara hal-hal yang baik. Dan dia bisa berjalan, tapi maksudnya tidak bisa berjalan di tempat-tempat yang tidak baik. Nah, apa yang dilakukan? Mereka menikah dan memiliki seorang anak yang kelak akan menjadi imam besar bernama Imam Syafi'i. Nah, teman-teman, maukah kalian juga bersikap jujur seperti pemuda ini? Oke, patuhi dan juga ikuti, teladani sikap jujur Rasulullah. Nah, itu tadi cerita tentang apel kejujuran. Dan Bunda akan ada cerita lagi, ya, tentang kepiting kikuk. Kalian ingin tahu ceritanya? Mau. Kalian penasaran? Iya. Nah, sahabat dongeng anak ceria, tunggu setelah ini ya. Demikian dongeng dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cerita selanjutnya yaitu tentang binatang kepiting. Kalian pernah lihat kepiting? Tenang. Dia memiliki apa, teman-teman? Tangan. Tangan, Dan mata. cepitan, Dan mata. dan mata, Dan kaki. dan kaki. Jalannya miring, cepit-cepit begitu. Nah, tapi capitnya kepiting ini, Masih ada tajam. Tapi kepiting laba-laba. oh kepiting laba-laba, tapi capitnya itu besar sekali dan dia mengganggu jalannya. Betul, jalannya lurus tapi miring. Begitu. Dan dia kira-kira hidupnya di mana? Di dalam. Ya, di laut. Kepiting ini namanya Nipper. Siapa? Nipper. Nipper. Bunda tidak ada gambarnya, tapi coba kalian bayangkan seperti apa kepiting. Kepiting ini berwarna merah. Capitnya sangat besar. Ya, capitnya tajam dan besar. Ya, dia berjalan. Dan dia bertemu dengan teman-temannya. Ada yang mempunyai tentakel. Kira-kira siapa yang mempunyai tentakel? Gurita. Ada lagi yang punya tentakel, itu tangannya banyak. Tapi dia bisa mengeluarkan listrik gitu. Kira-kira siapa itu? Ubur-ubur. Betul, ada ubur-ubur. Dan yang satu lagi, dia mempunyai rumah. Punya rumah. Siapa kira-kira? Kura-kura. Betul. Ada siapa tadi temannya? Kura-kura, ubur-ubur, gurita. Ya,
Pagi itu, Nipper mengajak temennya untuk bermain. Hai, Lele. kamu mau kemana, Nipper? Ayo kita main yuk, kata ubur-ubur. Aku juga ikut dong, kata gurita. Kita main apa enaknya? Kita main lari-larian aja yuk. Ayo. Hah? Mau? Mau. Boleh, ayo kita lari-larian. Dan waktu itu ubur-ubur lari ke atas bukit. Di bukit pasir itu, ubur-ubur sudah sampai di atas. Dan kura-kura pun juga berenang sampai ke atas. Kira-kira apakah si kepiting bisa? Bisa. Kepiting berusaha dengan capitnya yang besar. Aduh, tunggu. Ketika sampai di atas, kepiting itu jatuh, teman-teman. Wush, tolong. Dan dia masuk ke dalam pasir, terkubur. Gimana cara dia selamat? Siapa yang akan menggali? Manusia. Nah, bukan, tapi yang menggali adalah kura-kura. Kura-kura menggali, mencari Nipper. Nipper. Dan akhirnya ketemu. Tapi kan kalau Iya, tapi kan kena, pasirnya terbuka. Alhamdulillah, Nipper di sini. Ya Allah, kamu ketemu. Iya, terima kasih ya. Kamu sudah menyelamatkan aku. Dan mereka berganti. Aku nggak bisa lari-larian, teman-teman. Bagaimana kalau bermain yang lain? Kira-kira main apa? Prosotan? Main apa lagi? Air? Oh tidak. pasir. Gimana kalau main peta umpet? Setuju? Setuju. Nipper waktu itu juga mencari tempat persembunyian. Dia mencari di Di mana? bawah pasir. Tidak di bawah pasir lagi, tapi ada alat yang bisa seperti ini. Itu kerang. Hah? Apakah itu kerang? Ya. Nipper pun sembunyi di dalam kerang itu. Hore! Ini tempat yang sembunyi yang cukup untuk aku. Tiba-tiba kerangnya itu menutup. Hop, 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 hop. Kira-kira kalau di dalam kerang bagaimana? Gak bisa napas. Bisa napas? Enggak. Gelap. Shh, gelap. Tidak ada siapa-siapa. Ini tempat yang sangat perfect sekali untuk sembunyi. Tapi karena capitnya yang besar, kerang itu pecah. Piar! Ya, aku ketahuan. Ya, Nipper ketemu deh. Bagaimana ini ya? Aku ketahuan. Aku tidak ada tempat sembunyi lagi. Oh, gini aja. Kamu yang jadi penjaga, bagaimana? Boleh, aku mau. Aku akan jadi penjaga dan akan cari kalian. Ubur-ubur, kamu sembunyi di mana? Kura-kura, kamu sembunyi di mana? Aku akan mencari. Oke, tutup matanya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoi, ini kura-kura. Aku ketemu. Nah, ada lagi yang tentakelnya kelihatan. Siapa itu? Itu. Yang tentakelnya kelihatan binatang apa? Bukan, tapi ubur-ubur. Hop. Nah, ubur-ubur ketahuan. Tapi satu lagi temannya yang belum kelihatan. Siapa kira-kira? Yang punya tentakel satu lagi. Siapa? Ubur-ubur. Kita. Ubur-ubur. Ada
oleh rumput laut. Oh, tolong, tolong. Nippernya datang. Dipotong rumput lautnya. Dia menggunakan capitnya untuk menyelamatkan gurita yang terlilit apa teman-teman? Rumput laut. Alhamdulillah, terima kasih ya Nipper telah menolong aku. Oh ya, siap. Nah, teman-teman, akhirnya capitnya bisa berguna karena bisa menolong gurita. Itu yang dilakukan oleh si kepiting. Wah, alhamdulillah, ternyata Allah memberikan aku capit yang besar ini supaya bisa menyelamatkan temanku dari bahaya, yaitu terlilit rumput laut. Wah, begitu ceritanya. Nah, jadi teman-teman, jika kalian memiliki kekurangan, bentar, teman-teman, duduk rapi. Oke, terima kasih. Nah, kalau kalian memiliki kekurangan ataupun kelebihan, kalian tidak perlu merasa takut. Aku tidak berguna. Tidak perlu seperti itu. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu pasti ada manfaatnya, pasti berguna untuk kita. Nah, teman-teman, sahabat dongeng anak ceria, kalian pun jika di rumah memiliki kelebihan ataupun kekurangan, tidak perlu merasa takut, karena Allah akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Seperti kepiting tadi, memiliki capit yang berguna untuk menolong sahabatnya. Ya, bisakah kalian bersyukur? Coba ucapkan kata Alhamdulillah bersama-sama. Bisa? Wahid, isnaini, salasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikian cerita tentang kepiting Kiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.